yang pertama. Baik, saya Dr. Ramadan akan melanjutkan materi yaitu tentang tugas sekretaris dalam penyelenggaraan rapat. Yaitu kegiatan yang harus dilakukan sekretaris sebelum rapat dimulai dan saat rapat sudah berlangsung, yaitu yang pertama mengecek kembali ruangan rapat, yang kedua bergerak peralatan mengecek peralatan rapat, yang ketiga membuat dan mengedarkan daftar hadir peserta dan mencatat dalamnya rapat, yang keempat memperhatikan sikap peserta rapat, yang kelima bertindak selaku penulis, dan keenam membantu menyusun keputusan rapat, membacakannya bila dihendaki pimpinan. Selanjutnya yaitu adapun kegiatan yang harus dilakukan sekretaris pada saat rapat selesai, yaitu yang pertama merapikan aturan rapat, yang kedua menindaklanjuti hasil rapat, yang ketiga mengadakan hasil rapat, yang keempat mengirimkan hasil rapat, dan yang terakhir yaitu etika pertemuan rapat. Yang pertama membuka rapat, yang pertama mengucapkan salam, yang kedua menyampaikan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada peserta rapat atas kedatangannya. Yang ketiga mengemukakan tujuan tindakan rapat, yang keempat membacakan tanda tertib, yang kelima membacakan agenda rapat, materi pembicaraan yang akan dibahas pada acara rapat. Selanjutnya yaitu etika penutupan rapat. Yang pertama membacakan hasil keputusan rapat, yang kedua mendistribusikan hasil rapat jika berwujud naskah, yang ketiga menyampaikan permintaan maaf, yang keempat mengucapkan terima kasih dan mempersilakan kepada peserta rapat untuk kembali ke ruang kerja semula atau segera kembali pulang. Baiklah, terima kasih kepada Okta. Selanjutnya kepada Olin saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi berikutnya, yaitu mengenai tipe pemimpin rapat. Yang pertama itu ada tipe otoriter. Tipe otoriter adalah seorang pemimpin yang merasa memiliki kendali penuh dalam mengatur prosedur berupa kebijakan dalam rapat. Adapun kelebihan dari tipe ini yaitu rapat berjalan lebih cepat dan efisien. Kekurangannya, anggota rapat merasa tidak dilibatkan dan tidak dihargai keberadaannya. Terus, keterbatasan kesempatan pengungkapan pendapat sehingga kurangnya ide kreatif yang dimiliki anggota rapat. Yang kedua, tipe demokratis. Tipe demokratis adalah seorang pemimpin yang memiliki pemikiran, sikap, dan tindakan yang mengedepankan kesetaraan antara ia dan anggota rapat. Kelebihannya adalah suasana rapat lebih terbuka. Yang kedua, ide-ide yang diberikan menjadi lebih beragam dan bebas. Sedangkan kekurangannya, setiap rapat cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, tipe laissez-faire. Laissez-faire sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya biarkan terjadi atau apa adanya. Tipe pemimpin rapat ini membebaskan anggota rapat leluasa mengatur jalannya rapat. Kelebihan dari tipe ini yaitu pendapat anggota rapat lebih didengar dan dihargai. Yang kedua, banyaknya ide-ide yang bermunculan dari anggota rapat. Sedangkan kekurangannya, keputusan rapat cenderung menjadi lebih sulit untuk dihasilkan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Olin. Selanjutnya kepada Aki saya persilahkan. Terima kasih Aki akan melanjutkan materi yaitu yang pertama sebagai pengarah. Seorang pemimpin rapat harus dapat mengarahkan peserta rapat agar tujuan yang diperlukan dalam rapat bisa dicapai. Kedua, sebagai penengah. Seorang pemimpin rapat harus dapat sebagai penengah jika terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat yang tidak bertentangan. Ketiga, sebagai penggerak. Seorang pemimpin rapat harus mampu menggerakkan para peserta rapat agar dapat memberikan aktif dalam menyelesaikan masalah yang dibicarakan pada rapat. Dan yang terakhir, sebagai mencari solusi. Seorang pemimpin rapat harus dapat bertindak sebagai mencari solusi jika rapat mengalami kemacetan atau kebersetan. Selanjutnya yaitu tipe peserta rapat. Yang pertama ada tipe 1. Peserta rapat yang suka mengusahakan kesatuan bisa bila terjadi bentrokan yang mengarah ke pertentangan. Yang kedua, tipe perantara. Tipe perantara yang berusaha memperjelas pendapat peserta lain yang kurang jelas. Ketiga, tipe pendengar. Peserta rapat yang kurang aktif terlalu banyak mendengarkan. Yang keempat, tipe memberi semangat, yaitu peserta rapat yang memberikan semangat atau motivasi. Yang kelima, tipe memberi informasi. Peserta rapat yang memberikan data atau informasi untuk menyelesaikan rapat. Dan yang keenam, tipe inisiatif. Peserta rapat yang memberikan data atau informasi untuk menyelesaikan rapat. Dan yang terakhir, tipe penyerang. Tipe penyerang yaitu
menyampaikan pendapat yang tidak perlu. Sekian materi saya, selanjutnya saya kasih ke kelas. Terima kasih kepada Aki. Selanjutnya akan saya lanjutkan sendiri, yaitu fungsi peserta rapat. Fungsi peserta rapat terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sebagai penyumbang pendapat. Penyumbang pendapat, rapat adalah suatu rapat diadakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Dan yang kedua sebagai penyumbang data, adalah pendapat yang disampaikan oleh peserta haruslah berdasarkan data-data yang benar. Dan yang ketiga sebagai perumus kesimpulan, adalah semua saran, pendapat, ide, dan gagasan dari seluruh peserta rapat ini perlu dipertimbangkan dan didiskusikan kembali. Dan yang keempat, sebagai pembantu pimpinan. Setiap peserta rapat harus mampu membantu pimpinan rapat agar dapat menjalankan rapat dengan yang baik. Yang terakhir, sebagai penerima hasil keputusan. Dengan diadakannya satu rapat, diharapkan dapat dicapai suatu kesimpulan atau keputusan yang merupakan hasil kesepakatan bersama dari peserta rapat. Selanjutnya, pengendalian rapat. Yang pertama, pengendalian rapat yang memberikan kesempatan secara bebas kepada para peserta rapat untuk mengumumkan pendapatnya secara bebas. Dan yang kedua, pengendalian rapat yang tidak memberikan kesempatan bertanya atau mengeluarkan pendapat kepada para pesertanya. Dan yang terakhir, pengendalian gabungan bebas sebatas dengan teman. Itu pengendalian